Selebtubers, kabar duka datang dari Nusa Tenggara Timur. Pada Sabtu, 15 Agustus tahun 2026, wilayah NTT diguncang gempa besar yang menurut laporan terbaru berkekuatan magnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada di sekitar wilayah timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Guncangan terjadi pada pagi hari dan terasa di sejumlah wilayah Flores. Gempa tersebut juga sempat memicu peringatan dini tsunami dari BMKG sebelum kemudian peringatan tersebut dicabut. Salah satu video yang paling membuat publik merinding datang dari pelabuhan Lorensai Maumere. Saat gempa mengguncang, fasilitas penghubung antara kapal dan dermaga mengalami kerusakan. Dalam rekaman yang beredar, orang-orang terlihat panik dan berusaha menyelamatkan diri. Bahkan, sejumlah penumpang dilaporkan tercebur ke laut setelah bagian tangga atau jembatan pelabuhan terputus. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan menjauh dari bangunan dan menuju tempat yang dianggap lebih aman. Bayangkan saja, situasi yang tadinya merupakan aktivitas biasa di pelabuhan mendadak berubah menjadi kepanikan. Orang-orang berlari, berusaha menyelamatkan diri, sementara bangunan di sekitar mereka mengalami kerusakan akibat guncangan. Video-video dari lokasi pun langsung menyebar di media sosial dan membuat masyarakat di luar NTT ikut merasakan kepanikan yang dialami warga saat itu. Namun, yang paling membuat hati publik tersentuh adalah kisah korban yang ditemukan di balik reruntuhan. Di Kabupaten Manggarai Timur, seorang ibu ditemukan meninggal bersama bayinya yang masih berada dalam pelukan. Menurut keterangan Kepala SAR Maumere, posisi tersebut diduga menunjukkan sang ibu berusaha melindungi buah hatinya ketika bangunan rumah mereka runtuh. Tragisnya, anak perempuan korban yang lain juga dilaporkan meninggal dalam peristiwa tersebut. Kisah ini pun langsung menjadi salah satu momen paling memilukan dari bencana NTT. Bukan cuma soal kehilangan rumah atau harta benda, tetapi juga kehilangan orang-orang tercinta dalam hitungan detik. Proses pencarian dan evakuasi pun terus dilakukan oleh petugas bersama warga untuk memastikan korban yang masih mungkin ditemukan dapat segera dievakuasi. Di tengah situasi yang serba sulit, ada pula laporan mengenai seorang ibu yang melahirkan di tengah situasi gempa. Kisah tersebut menjadi salah satu cerita perjuangan warga yang menghadapi kondisi darurat ketika akses menuju fasilitas kesehatan ikut terganggu. Bayi tersebut lahir dari seorang ibu hamil asal desa Lenandareta, Kecamatan Paga, Agnes Afrida, yang harus menjalani persalinan di tengah situasi gempa. Bayi tersebut lahir dari ibu hamil di Kecamatan Paga. Agnes Afrida tidak menyangka akan melahirkan di tengah gempa dan memberinya nama Gempita. Menurut Kepala Puskesmas Paga, sesaat situasi gempa Agnes sudah dalam pembukaan lengkap dan membutuhkan pertolongan persalinan. Sekitar pukul 9.02 WITA, Agnes melahirkan anak ketiganya secara normal. Ini bayinya lahir saat gempa, langsung diberi nama siapa ibu bidan tadi? Gempita? Gempita. Ini bidan-bidan yang menolongnya luar biasa. Ini perawat juga luar biasa, ada supir ambulans di sana 2 orang. Ibunya masih berada di dalam ambulans. Nona Gempita bersama ibu bidan. Berat badannya berapa? 3.600 berat badannya. Oke. Gempita. Dan yang bikin hati makin miris, gempa ini dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Flores dengan aktivitas warga yang sedang berlangsung. Ada yang sedang berada di rumah, di tempat kerja, di fasilitas umum, hingga tengah menjalankan kegiatan keluarga. Semuanya mendadak harus menghadapi situasi darurat yang sama. Gempa. Pesta guys. Gempa. Dampak gempa juga terasa pada fasilitas kesehatan. Sejumlah rumah sakit dan puskesmas mengalami kerusakan sehingga layanan medis harus disesuaikan. Pemerintah kemudian menyiapkan rumah sakit lapangan dan berbagai bantuan medis untuk memastikan layanan dasar, terutama penanganan trauma serta layanan ibu dan anak bisa kembali berjalan. Sementara itu, kabar gempa NTT juga membuat sejumlah artis dan publik figur ikut bergerak. Raffi Ahmad, Marion Jola, Aisar Khaled, Mario J. Clau, Esher Venya, hingga Zaski Adiameka termasuk nama-nama yang diberitakan menyampaikan kepedulian dan mengajak masyarakat membantu korban. Bentuk dukungannya beragam, mulai dari membagikan kanal donasi hingga turun langsung atau berusaha menuju wilayah terdampak. Baru dapat kabar dari teman-teman Plan Indonesia yang lagi di NTT bahwa gempa kemarin yang di NTT itu mengakibatkan lebih dari 5.000 orang mengungsi. Jadi rumah, sekolah, fasilitas kesehatan rusak dan banyak jalan arteri yang terputus. Dan mereka juga menceritakan anak-anak dan warga sangat membutuhkan bantuan tenda, tikar, selimut, obat-obatan,
makanan pastinya dan perbekalan darurat lainnya karena gempa susulan itu masih berlangsung. Jadi guys, teman-teman, aku mengajak kalian semua untuk menggalang dana solidaritas untuk mereka. Melalui Plan Indonesia, yang saat ini teman-teman Plan Indonesia sudah di sana dan bekerja langsung di area bencana. Kita bisa bantu dari mana saja dengan cara mensalurkan donasi agar kita bisa meringankan beban teman-teman kita di sana. Klik link berikut atau link di bio profil saya. Ayo kita bantu mereka semua yuk. Bisa. Guys, gue Ando Vida Lopez, OTW ke Maumere, ke NTT untuk membantu teman-teman korban gempa. Kenapa ke Maumere dulu? Karena Maumere adalah tempat lahir papa, dan di sana juga mau ketemu keluarga yang sempat mengungsi tadi pagi pas gempa. Jadi itu dia situasinya, dan sekarang 16 Agustus setengah 1, flight kita masih sekitar 2 jam lagi. Semangat, kita ke Kupang dulu, baru transit, nunggu beberapa jam, habis itu ke Maumere. Pray for NTT, Nusa Tenggara Timur. Pagi-pagi melihat satu berita gempa bumi yang berada di Nusa Tenggara Timur, yaitu NTT. Saya bukan sesiapa, sebagai manusia yang biasa turut berduka cita buat Nusa Tenggara Timur NTT yang mengalami gempa bumi. Hilangnya keluarga, hilangnya bangunan, hilangnya nyawa, hilangnya segalanya di dalam bila-bila masa sahaja. Apa yang kita bersama-sama bisa belajar dari sini? Kadang-kadang bila orang tersayang kita, orang-orang yang baik dengan kita mengucapkan contoh, kamu hati-hati ya di jalan, aku mau pergi nih, kamu hati-hati ya, kamu take care, aku sayang banget sama kamu. Kadang-kadang kita harus menghargai kata-kata seperti itu, karena kita tak tahu, mungkin itu adalah kata-kata yang terakhir daripada dia sebelum dia tinggalkan dunia ini. Bila-bila boleh meninggal dunia, bila-bila bisa hilang nyawa, bila-bila bisa terjadi apa-apa. Tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba banjir. Yang aku paling sedih, bila aku lihat satu gambar itu, seorang ibu bersama dengan anaknya peluk sambil meninggal dunia. Ya Allah, dengan batu-batu kiri kanannya hancur. Allahu Akbar. Tak bisa bayangkan kalau itu adalah ibu kita sendiri atau ahli keluarga kita sendiri, ibu dan anaknya. Tak tahu macam mana mau bilang. Cuma bisa bilang share video ini sebanyaknya untuk Nusa Tenggara Timur. Semoga mereka cepat sembuh. Ingat, semua yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Percaya sama Tuhan. Bila Tuhan uji seseorang itu, pasti Tuhan menyayangi. Okay? Pray for NTT from the bottom of my heart. InsyaAllah kalau ada rezeki, bisa ke NTT dan bisa memberi mereka happy insyaAllah. Betran Peto atau yang akrab dipanggil Onyo juga ikut menjadi sorotan karena memiliki keluarga di NTT. Kondisi keluarga dan saudara Onyo di wilayah tersebut turut menjadi perhatian publik setelah gempa terjadi. Informasi mengenai kondisi masing-masing anggota keluarga masih terus diperbarui, sehingga kabar yang beredar di media sosial sebaiknya tetap disaring dan menunggu informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Mereka sedang panik karena ya pasti karena kan itu cukup besar gempanya kan, karena itu gempanya cukup besar. Aku juga di sini panik karena di sana ada keluargaku semua gitu, dan di sana juga tempat lahirku gitu. Pokoknya kita sebagai lebih tepatnya kita harus doain saudara-saudara kita di sana. Rumahku di routing rata dengan tanahnya, murid kering. Kita banyak berdoa, amin. Karena aku juga di sini doa untuk keluargaku yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah Manggarai, di daerah sekitarnya. Aku harap semuanya aman-aman aja, baik-baik saja di sana. Teman-teman bantu doa untuk NTT ya, tempat halaman kelahiranku itu.
Kini perhatian publik tertuju pada proses evakuasi, pendataan korban, pemulihan fasilitas umum, serta bantuan untuk masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan orang-orang tercinta. Hingga pembaruan yang diberitakan pada 16 Agustus, jumlah korban meninggal telah mencapai puluhan orang dan masih ada ratusan warga yang mengalami luka. Data ini masih dapat berubah seiring proses pencarian dan pendataan di lapangan. Semoga seluruh warga NTT yang terdampak diberikan kekuatan. Untuk keluarga korban, semoga diberi ketabahan. Sementara mereka yang masih dalam proses pencarian, semoga segera ditemukan. Dan buat kita yang melihat dari jauh, semoga kepedulian tidak berhenti hanya di kolom komentar, tetapi bisa diwujudkan lewat bantuan melalui jalur resmi yang benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Slaptubers, dari semua kisah yang muncul setelah gempa NTT ini, kita kembali diingatkan bahwa dalam hitungan detik kehidupan bisa berubah. Semoga NTT segera bangkit dan seluruh masyarakat yang terdampak bisa kembali mendapatkan rasa aman dan kehidupan yang lebih tenang.